Halo anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat ya. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama dalam program Kids Academia TV Andi. Halo anak-anakku, pada siang hari ini kita akan belajar tentang kelas 1 tema 3 untuk SD atau MI dengan judul kegiatanku. Baik, terkait dengan materi kegiatanku ini, kira-kira yang terbersit di adik-adik kira-kira apa ya? Pada anak-anak semua, kira-kira kalau kita berbicara tentang kegiatan, kira-kira masih ingat tidak ya beberapa kegiatan yang kita lakukan? Nah, coba kita ingat-ingat kembali ya. Setiap hari kita bangun tidur. Ya, siapa di sini yang suka tidurnya larut-larut? Ya, tentu kalau tidur larut itu paginya kita akan sulit ya untuk bangun. Tetapi paling tidak kita kalau tidur setiap hari dengan tepat waktu, kita paginya tentu akan bangun juga tepat waktu. Baik, ketika kita pagi hari kita bangun tidur, kita akan melakukan banyak sekali aktivitas setelah bangun tidur. Kira-kira apa saja? Ya, persiapan berangkat ke sekolah. Kira-kira kalau kita akan berangkat ke sekolah, setelah bangun tidur yang dilakukan apa saja? Bisa disebutkan di sini? Ya, banyak sekali aktivitas yang boleh atau bisa kita kerjakan setelah kita bangun tidur. Di antaranya adalah mandi. Ya, bangun tidur itu dilaksanakan atau terjadi ketika pagi, setelah itu kita mandi. Nah, Ibu mau cerita nih tentang kegiatan si Ahmad ya. Setelah bangun tidur, Ahmad pasti rajin beraktivitas. Nah, sama seperti kalian semua, si Ahmad ini juga anak sekolahan, ya. Ahmad ini termasuk anak yang rajin beraktivitas. Setelah bangun tidur yang dia lakukan ada beberapa macam aktivitas. Kalau kalian ketika mandi apa saja yang dilakukan? Ya, menyabun, kemudian apalagi? Gosok gigi, apalagi? Keramas. Kalau kita gosok gigi, kita menggunakan alat-alat apa saja coba? Sikat gigi, lalu pasta gigi, apalagi? Selain pasta gigi, sudah itu aja ya. Ya, kalau kita mandi, kita akan pakai sabun mandi. Nah, berbeda dengan si Ahmad ini ya. Ahmad ini mengawali merapikan tempat tidur dulu sebelum dia ke kamar mandi. Nah, di sini si Ahmad ini rajin sikat gigi dan mandi pagi. Ibu harap anak-anak juga demikian ya, meniru seperti si Ahmad. Kalau pagi jangan tergesa-gesa, terus lupa nggak gosok gigi. Kasihan nanti giginya cepat rusak. Dan juga itu akan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Baik, sama seperti si Ahmad ini, sebenarnya tidak langsung si Ahmad ini akan membantu orang tuanya, yaitu merapikan tempat tidurnya. Ayo, siapa di sini yang sering lupa merapikan tempat tidurnya sendiri? Bisa tunjuk jari? Ya. Kalau kemarin masih lupa, maka untuk kedepannya jangan lupa lagi ya. Kita bantu orang tua kita dengan cara merapikan tempat tidur kita. Rapikan dulu bantalnya, kemudian kita rapikan gulingnya, dan yang terpenting rapikan spray dari tempat tidur itu. Setelah itu baru kita menuju ke kamar mandi. Kita bisa mandi pagi. Ingat, mandi nggak usah yang terlalu lama ataupun terlalu cepat. Kalau terlalu lama nanti mengganggu temannya. Kalau terlalu cepat, ya nanti juga tidak bersih. Ya, oke. Setelah selesai mandi, Ibu mau cerita lagi tentang si Ahmad tadi. Dia masih sempat untuk membantu ibunya, yaitu membersihkan lantai. Membersihkan lantai caranya ada macam-macam ya. Si Ahmad ini membantu ibunya dengan cara menyapu lantai. Adakah di sini yang suka menyapu lantai? Nah, kegiatan Ahmad di pagi hari ketika dia membantu menyapu lantai, dia memerlukan alat-alat yang bisa dipakai untuk menyapu lantai. Bisa disebutkan? Betul sekali ya, seperti gambar ini, si Ahmad ini menggunakan sapu ya.
sapu yang digunakan si Ahmad ini akan dibantu ditampung oleh pengki ya, pengki atau dalam daerah tertentu menyatakan pengki ini alat untuk sampah yang bisa dimiringkan ya. Ada banyak sebutan pada pengki ini. Nah, pengki digunakan untuk membersihkan. Nah, kemudian ditampung dan baru dibuang di tempat sampah. Baik, selanjutnya si Ahmad ini juga masih sempat membantu ibunya untuk menyirami tanaman. Baik, itu dilihat tuh di sebelah pojok kiri ada beberapa tanaman yang sengaja ditanam di rumah si Ahmad ini. Nah, coba sebutkan anak-anakku di rumah, apakah juga memiliki tanaman hias? Ya, tanaman hias jenis apa saja? Ya, macam-macam ya. Kalau tanaman hias itu ada yang anthurium, ada juga yang lain sebagainya. Nah, nanti ada yang keris-kerisan, ada bunga-bunganan ya. Nah, ada yang berbentuk keris itu, terus ada juga yang seperti bunga, ya banyak sekali macam bunga mawar, bunga melati, ada juga yang daerah tertentu itu sangat subur untuk ditanami bunga aster, dan juga tanaman yang lain, ada bunga yang lain. Coba sebutkan macam tanaman atau jenis tanaman yang ditanam pada halaman rumah kalian. Baik, terima kasih ya. Nah, di sini Ahmad ini menyirami tanamannya sebagai bentuk rasa sayangnya terhadap lingkungan. Dia menyirami tanaman dan juga membersihkan daun kering. Nah, setelah mengumpulkan daun kering yang berserakan, si Ahmad ini membuangnya dalam bak sampah. Nah, anak-anak, kita itu perlu mengumpulkan yang namanya sampah. Sampah ada yang sampah organik dan ada yang anorganik. Kita pernah belajar bahwa sampah ini kalau organik itu kan yang bisa terurai. Contohnya adalah seperti ini ya, daun-daunan yang berserakan di depan halaman si Ahmad ini. Baik, ketika kita akan membuang sampah di tempat sampah, kita perlu lihat lagi dan kita perlu mengecek apakah memang sampah ini bisa kita gabungkan atau kita campurkan dengan sampah yang lain. Nah, jika kita memiliki dua jenis sampah di rumah, maka kita tidak bingung lagi untuk membuangnya di tempat yang tepat. Tetapi paling tidak kita belajar untuk membuang sampah tersebut di tempat sampah. Jika tidak ada tempat sampah, bagaimana Bu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya, tempat sampah bisa kita gantikan dengan paper bag atau kantong plastik yang memang sudah tidak terpakai. Nah, langkah baiknya kalau kita memang menggunakan yang bak sampah ya, bak sampah tidak harus yang berbahan plastik, tapi bisa juga yang berbahan lain. Misalkan ada yang dari bahan bambu ya, bambu yang dianyam-anyam. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya, sekarang bagaimana dengan kalian? Kegiatan apa saja yang kalian lakukan setiap pagi? Ayo coba, bisakah kalian menyebutkan? Nah, tadi Ibu sudah mencoba untuk membuat ilustrasi tentang si Ahmad ya. Ahmad itu tadi memiliki beberapa aktivitas. Coba masih ingat enggak? Apa saja? Merapikan tempat tidur, lalu membersihkan lantai dengan cara menyapu, dilanjutkan dengan apa saja tadi? Mandi yang bersih, dan juga menyiram tanaman. Nah, di antara kegiatan si Ahmad ini, kira-kira adakah yang sama dengan kegiatan kalian? Ya, semoga dan pastinya ada yang sama ya. Ada yang bisa menambahkan kegiatannya? Oke, baik. Ya, kegiatan ada banyak macam ya. Tadi ada Ibu dengar berdoa Bu sebelum berangkat bisa, lalu sarapan bisa, lalu berpamitan dengan orang tua. Iya, betul ya. Terima kasih. Tadi Ibu tahu ada beberapa jawaban yang muncul seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lihat, kita lanjutkan lagi tentang ilustrasi si Ahmad tadi ya. Si Ahmad tadi setelah dia membersihkan halaman rumahnya dan juga menyiram tanaman, dia berangkat ke sekolah. Nah, bersekolah ini menggunakan pakaian seragam yang rapi. Coba sebutkan seragam apa saja yang kalian kenakan setiap hari Senin. Ya, di sekolah negeri pada umumnya hari Senin itu akan diikuti dengan hari upacara bendera. Oleh sebab itu bajunya adalah putih
merah. Tapi untuk sekolah yang lain bisa menyesuaikan juga ya. Ada yang putih merah, kemudian di hari yang lain ada yang seragam dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini ya, kita lanjutkan. Nah, si Ahmad ini setelah memakai seragam yang rapi, dia lalu sarapan. Nah, bersama orang tua. Di sini apakah ada yang sering sarapan atau yang bahkan lupa sarapan setiap pagi? Bisa tunjuk jari. Oke, betul ya. Ya, terkadang kita kalau keburu-buru ya, itu terkadang lupa sarapan. Nah, padahal sarapan itu sangat penting ya. Sarapan itu penting, tidak harus yang mahal. Nah, kalau kalian ingin sarapan yang bergizi, kalau bisa 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kalau untuk sarapan mungkin porsinya lebih sedikit saja. Karena nanti kita akan beraktivitas yang lain lagi. Baik, untuk si Ahmad ini ternyata dia sarapan bersama orang tuanya ya, karena orang tuanya memiliki aktivitas tersendiri. Selesai sarapan, Ahmad ini masih sempat membantu ibunya mencuci piring, lalu merapikan peralatan makan ya. Ketika seorang anak membantu orang tua, kira-kira orang tuanya hatinya senang apa sedih? Pasti senang ya. Kalau orang tua dibantu oleh anaknya, sekecil apapun bantuan dari anak, itu orang tua pasti sangat menghargai. Nah, ibu berharap anak-anak di rumah juga demikian. Semuanya rela hati dan senang membantu orang tua. Seperti si Ahmad ini, ya, mau membantu ibunya mencuci piring meskipun anak laki-laki, ya, membantu ibunya mencuci piring tidak malu dia. Nah, nanti ibu harap anak-anak juga demikian juga, mau membantu mencuci piring ataupun melakukan aktivitas yang lain. Dia lalu merapikan peralatan makan. Peralatan makan ada apa saja? Setelah dicuci bersih, kemudian dirapikan. Biasanya dikumpulkan di samping tempat cuci piring itu ya. Ada yang pakai wastafel, tetapi ada juga yang menggunakan lainnya. Baik, setelah semuanya rapi, Ahmad melanjutkan aktivitasnya, yaitu ia berpamitan dengan orang tua. Ya, yaitu dengan cara mencium tangan ayah dan ibu. Nah, siapa di sini yang suka melakukan kegiatan sama seperti Ahmad? Ya, sebelum berangkat sekolah, berpamitan dulu kepada orang tua. Ya, ibu harap semuanya juga begitu ya. Orang tua tidak harus ayah dan ibu, tetapi jika di rumah adanya kakek dan nenek, kalian bisa berpamitan dengan kakek dan nenek ataupun anggota keluarga yang lain. Itu bisa kalian contoh sikap si Ahmad itu karena dia menghargai orang tuanya. Minta doa restu ya. Ingat kalau kita bersekolah, kita berpamitan dengan orang tua kita minta doa restu supaya nanti pembelajarannya dapat berjalan lancar, kemudian sekolahnya mendapat ilmu yang bermanfaat, kita menjadi pintar, menjadi generasi yang hebat dan bisa memiliki ataupun meraih cita-cita kita. Di sini adakah yang sudah memiliki cita-cita? Pasti semuanya sudah ya. Saya ingin menjadi polisi, saya ingin menjadi dokter, dan lain sebagainya. Baik, Ibu ingin sedikit bercerita lagi tentang si Ahmad tadi ya. Ahmad ini berjalan menuju ke sekolah bersama kawan-kawannya. Ada si Esti dan juga si Wayan. Nah, ketika anak ini ternyata sangat bersahabat karib ya, bersahabat baik di sekolah. Nah, mereka berjalan karena jarak antara rumah dengan sekolahnya itu tidak terlalu jauh. Jadi mereka memutuskan sembari berolahraga, mereka berjalan bersama-sama. Tak lupa mereka berjalannya itu tidak berbaris ke kanan dan ke kiri, tapi berurutan ya. Kalau memang jalannya itu rame, justru akan berbahaya. Akan berbahaya kalau kita jalannya berbanjar. Tapi kita berjalan di sebelah kiri yang rapi, ya itu nanti diharapkan tentu akan lebih aman. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah bilang ya, mereka berjalan kaki karena sekolah mereka dekat ya, dari rumah mereka. Kalau sekiranya rumah saya jauh Bu, saya apakah juga harus berjalan kaki begitu. Nah, kalau jauh nanti bisa diantar orang tua atau kita menggunakan transportasi yang memang bisa kita kendalikan. Tetapi kalau memang
tergantung dari situasi dan kondisi ya. Kalau kita ingin menggunakan atau memakai sepeda kita harus pamit dulu atau melihat pendapat dari orang tua dulu. Apakah boleh itu kita kendarai bersama ataukah orang tua kita melarang? Mungkin kalau melarang jangan langsung marah, tetapi kita lihat dulu kenapa ya itu bisa sampai dilarang. Mungkin karena jalanan ramai. Jalan ramai sehingga orang tua kita tidak mengizinkan kita untuk menaiki sepeda kita sendiri. Nah, berbeda ya dengan anak-anak ini. Kalau dekat lebih enak kalau jalan kaki. Karena kalau jalan kaki kita bisa saling menyapa, bisa saling bertegur sapa dan juga bercerita. Nah, di saat jalan mereka juga saling bercerita hingga tanpa terasa mereka sudah sampai di sekolah. Nah, kegiatan yang boleh kita amati di sini adalah kegiatan si Ahmad ini ternyata dari rumah sampai dia ke sekolah itu ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang sudah dijalani. Nah, diantaranya adalah dari tadi di rumah, kemudian di jalan pun juga mereka beraktivitas, yaitu berjalan sambil bercerita di jalan, dan juga mungkin melakukan aktivitas yang lainnya saat di jalan tadi. Nah, ingat ya, anak-anak, ketika kita berjalan, kita harus berjalan di sebelah kiri ya, karena di negara kita kendaraan itu disepakati berjalan di sebelah kanan, walaupun banyak negara tetangga kita ya mungkin perjalanan itu adalah di sebaliknya, tetapi kalau kita di Indonesia kita patuhi yang ada saja. Ada salah satu sikap yang boleh kita contoh dari si Ahmad ini adalah si Ahmad ini saat bertemu dengan teman-temannya, yaitu waktu di jalan, ternyata karena beberapa teman itu memang rumahnya dekat, mereka semuanya banyak yang berjalan kaki. Ya, sehingga ketika mereka melihat yang satu dengan yang lainnya itu berjalan kaki, mereka masih sempat bertegur sapa, halo, apa kabar kalian? Misalkan seperti itu. Dan juga menegur, mereka bercerita bersama dan berbahagia. Apalagi kalau ketika dalam perjalanan itu mendapatkan teman baru, ya. Mendapat teman baru itu merupakan salah satu keuntungan ya, karena kita bisa menambah teman untuk bercerita, teman untuk berbagi pengalaman, dan juga pengetahuan. Baik, dari antara cerita tadi, Ibu mau bertanya kepada kalian, adakah di sini yang suka bercerita? Ya, Ibu harap kalian semua suka bercerita ya, tetapi berceritalah yang positif. Baik, cerita selanjutnya menceritakan bahwa si Ahmad, Esti, dan Wayan ini berada di kelas yang sama, yaitu mereka waktu itu masih duduk di bangku kelas 1, dan 3 tahun kemudian mereka duduk di bangku kelas 3. Kurang lebihnya aktivitas yang dijalaninya hampir sama seperti yang mereka lakukan. Sejak kelas 1 mereka juga seperti itu, saling bersama-sama melakukan aktivitas. Baik Ahmad, Esti maupun si Wayan ini mereka memiliki hobi yang berbeda-beda anak-anak. Jadi mereka ada yang suka bermain sendiri, ada yang suka bermain berkelompok, dan ada juga yang bermain dengan teman-teman yang berbeda kelas. Tapi meskipun begitu, si Ahmad, Esti, dan Wayan itu mereka senantiasa menjadi teman yang baik. Nah, oke. Sekarang kita flashback lagi ketika mereka kelas 1 ya. Jumlah siswa kelas 1 di sekolah itu ada 20 orang. Nah, tahukah kalian simbol angka 20? Nah, coba diperhatikan di situ. Angka 20, kira-kira simbolnya seperti apa ya? Ya, kalau kemarin kita lihat untuk angka 20 ini disimbolkan dengan angka berapa? Ada yang tahu? Baik, angka 20 adalah disimbolkan dengan angka 2 dan 0. Baik, sebelum kita masuk ke sini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba kalian sebutkan angka-angka 0 sampai 10. Ada angka berapa saja? Masih ingat? Bentuknya seperti apa? Baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau itu berupa satuan ya. Kalau sampai 10 ke atas itu sudah puluhan. Ayo menulis angka 20. Nah, sekarang tantangan kalian adalah menulis simbol angka 20.
Nah, tuliskan simbol angka 20 ini di kertas saja. Kalau memang di situ tidak ada papan tulis, kalian bisa menggantikan dengan kertas atau buku ya. Coba dibuka bukunya. Bisa disiapkan sekarang. Ambil pensil dan juga ambil bukunya atau kertas. Nah, angka 20. Oke, saya rasa, Ibu rasa semuanya sudah belajar untuk menuliskan angka 20. Coba sekarang. Coba tuliskan kembali angka 10. Pasti semua sudah bisa ya. Coba tuliskan saja angka 10. Ibu ajak lagi. Tuliskan angka 30. Oke, selanjutnya kita akan menulis simbol angka belasan ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang angka 10, 20, 30, kita akan mengenal angka belasan ya. Angka belasan ini kita mulai dari angka 11. Angka 11 dimulai dari angka 1 dan 1 di sebelah kanan. Kemudian angka 12, angka 1 dan 2. Angka 13, tuliskan angka 13, 1 dan 3. Angka 14, 1 dan 4. Angka 15, baik, 1 dan 5. Angka 16, coba dituliskan secara mandiri. Angka 17, silakan dituliskan. Angka 18. Sudah? Baik, yang terakhir Ibu minta angka 19. Ya, baik, terima kasih. Ketika sudah kita temukan, ternyata si siapa Ahmad tadi dan teman-teman juga sama. Mereka belajar untuk menulis angka sama seperti kalian ya. Pelajaran sudah dimulai tepat pukul 7. Seluruh siswa belajar dengan giat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini ketika pelajaran dimulai, para siswa mulai membuka bukunya, kemudian mereka menyiapkan alat tulisnya dan mendengarkan dari Bapak dan Ibu guru yang memberikan materi pelajaran. Nah, ketika mendengarkan, ada saatnya mereka kurang paham. Nah, ketika kurang paham, mereka belajar untuk mengangkat tangannya. Barulah mereka, ketika sudah diizinkan Bapak atau Ibu guru, mereka mengutarakan pertanyaannya. Setelah diberikan waktu untuk bertanya, mereka, Ahmad, Esti, dan Wayan ini sangat senang sekali ya. Nah, sama seperti kalian, jika ada yang belum mengerti, kalian juga harus mau bertanya kepada Bapak atau Ibu guru tanpa harus merasa ragu dan malu ya. Kalau memang jawabannya atau pertanyaannya itu belum tepat, maka bisa didiskusikan lebih lanjut ya, baik pada jam tersebut ataupun di luar jam tersebut. Bertanya merupakan aktivitas yang sebenarnya konfirmasi di sini adalah mencoba untuk memahami kira-kira apakah kalian semua sudah paham atau belum. Jika paham, bisa dikonfirmasi oleh Bapak Ibu guru, kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Namun jika memang belum paham, jangan takut dan jangan ragu untuk bertanya. Bertanya itu merupakan kegiatan yang sangat membantu kita. Coba Ibu akan mencoba untuk kembali. Aktivitas Ahmad ya, dia bertanya dengan cara mengacungkan jari ya, karena dia tidak memahami pelajaran tentang matematika. Si Ahmad ini mencoba untuk bertanya kepada Ibu guru dengan cara yang sopan. Ibu, bagaimana cara menulis angka 19 dan 16? Karena saya belum paham, kata si Ahmad begitu. Si Ahmad yang masih kecil, ternyata dia mencoba untuk berani bertanya.
Dia tidak minder, dia tidak malu, dia bertanya dengan sopan. Ibu harap ketika kalian juga bertanya, ikuti cara si Ahmad. Acungkan jari kalian, kemudian bertanyalah ketika sudah dipersilahkan. Bertanyalah pada gurumu jika kamu memang belum tahu. Nah, menunjukkan jari atau mengacungkan jari ke atas. Jika memang diberi kesempatan untuk angkat tangan, ya sudah angkat tangan saja. Tetapi kalau memang ingin tunjuk jari juga tidak ada salahnya. Belajar sopan itu dimulai sejak dini ya, tidak harus menunggu sampai kita ditegur atau dimarahi. Silakan kalian belajar sopan santun dalam bertanya. Mulailah dari sekarang. Jika kemarin kalian kalau ingin bertanya itu bersaut-sautan, mungkin ibu guru pusing atau ibu guru mungkin bingung mau menunjuk siapa, karena semuanya aktif, semuanya sama-sama suka berbicara. Tetapi kalau misalkan kalian bisa bergantian dan bisa diatur dengan cara tunjuk jari, itu akan lebih memudahkan ibu guru untuk mengajarkan bagaimana cara sopan santun dalam bertanya. Nah, ada syarat yang perlu kita ketahui ketika kita bertanya. Coba kita perlu berkata kepada bu guru, materi apa yang belum paham atau belum sopan. Utarakan itu dengan jelas dan sopan. Ya. Berbicara yang sopan itu mungkin tidak harus, Bu, kalau saya berbicara yang sopan berarti suara saya harus pelan-pelan. Apakah konotasi atau maksud dari sopan itu apakah harus pelan-pelan? Ya, sopan itu bukan hanya pelan, tetapi menggunakan kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang tidak menyinggung, kata-kata yang bisa dipahami oleh banyak orang dengan baik. Terkait dengan kegiatan si Ahmad tadi, kita diingatkan bahwa dalam belajar kita harus memperhatikan norma-norma kesopanan. Ingat, kita sopan tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada bapak dan ibu guru kita. Ya, sudah paham semua? Ibu harap untuk pembelajaran hari ini, kegiatan yang boleh kita lakukan sehari-hari, biarlah menjadi kegiatan yang bermakna, kegiatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Ibu harap pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan juga berguna untuk melatih kita menjadi anak-anak yang pintar dan sopan. Sampai bertemu lagi pada program TV Akademi TV Andi dalam program Kids Academia pada tayangan berikutnya. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa. Terima kasih.